Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang anggotanya ada saya Nihayatus Sa'adah dan rekan saya Nur Khofifah. Kami akan mewawancarai pengusaha ketiga, yaitu Bapak Hamami yang mempunyai kafe Kontuku yang berada di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khofifah dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha ketiga. Beliau adalah seorang pemilik kafe yang ada di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun. Saat ini saya sedang bersama siapa, Pak, namanya? Hamami. Pak Hamami. Bapak Hamami. Iya. Kalau boleh tahu, apa sih nama kafe yang dibangun ini, Pak? Kafenya namanya Kontuku Coffee. Oh, Kontuku Coffee. Ada latar belakangnya nggak sih, Pak? Kenapa dinamakan Kontuku Coffee? Kalau ngomong latar belakang sih sebenarnya bisa ada keterkaitan sama pandemi yang sekarang ya. Pandemi kan lumayan lama tuh. Jadi di situ kan sistem keuangan di Indonesia utamanya di dunia lah, bisa dibilang di Indonesia utamanya itu bisa dibilang keuangannya nggak stabil. Nah di situ saya kepengen menggerakkan roda perekonomian dengan nama Kontuku. Kontuku itu nama Jawa, artinya itu suruh beli. Jadi kalau seumpama ada pembelian itu kan biasanya ada pemasukan segala macam di situ, mudah-mudahan nanti roda perekonomiannya berputar lagi gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama ya? Kalau berdirinya itu belum lama sih, baru setahun setengahan lah. Tapi untuk kafenya sendiri itu baru sekitar 7-8 bulan. Lumayan ya. Asli orang sini apa gimana? Kalau asli orang Pemalang, tapi sekarang udah jadi orang sini. Kebetulan istri juga orang sini. Orang sini istrinya ya. Terus ada menu apa aja sih yang dijual di sini, Pak? Kalau ngomongin menu ya, kita banyak banget, dari base coffee base, terus non coffee, terus Italian soda, mocktail, sama flavor tea. Banyak ya. Oh, itu untuk kopi. Kalau makanannya apa? Makanan untuk saat ini baru makanan yang ringan kayak kentang goreng, singkong goreng, sosis kayak gitu-gitu. Jadi kepengen fokus di kopi aja dulu kayak gitu. Bagaimana sih awal mula Bapak membangun kafe ini tuh? Sebenarnya kalau ngomongin ngebangun kafe di sini itu bisa dibilang nggak sengaja. Nggak sengajanya itu awalnya itu saya kan emang kebetulan supplier sirup. Jadi jualannya sirup, powder untuk kebutuhan kafe di Bogor awalnya. Nah dari situ saya pikir di daerah Cirebon khususnya itu bisa dibilang pusat sentralnya bisnis. Makanya saya pindah dari Bogor ke Cirebon untuk mengelola bisnis jual beli sirup dan powder untuk kebutuhan kafe di Cirebon. Nah awalnya itu bentuknya gudang. Belum ada warung. Nah, lama-kelamaan kan banyak customer yang beli tuh di sini kan. Biasanya kalau semua ada customer yang beli di sini itu biasanya kan ngobrol dulu. Nah, ngobrolnya di dalam. Nah, terus lama-kelamaan saya nggak enak tuh ngobrol di dalam, kayaknya nggak etis banget. Iya, betul. Nah, ada duit sedikit, ya udahlah bikin gerobak-gerobakan kecil. Sedikit-sedikit ya. Sekalian buat ngedisplay produknya. Itu awalnya belum ada bangku, belum ada meja kayak gitu kan. Nah, terus lama-lama ya udah kalau seumpama ada duit beli bangku, beli meja. Sedikit-sedikit. Iya. Jadilah seperti ini ya, Pak. Kecil-kecil dari kecil dulu. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa tuh modal awal untuk membangun ini? Modalnya sebenarnya dari budget angka 15 sampai 30. Ini yang kecil ya, buat yang kecil-kecilan itu. Kalau seumpama buat skala yang gede, company yang gede itu bisa lebih. 150 bisa masuk, 200, 300 bisa masuk. Tergantung alat sama bahan yang mau dipakai. Semakin alatnya semakin banyak, mesin kopinya udah ada, itu biasanya makin gede budgetnya. Iya sih. Gitu. Lalu bagaimana sih cara menarik pelanggannya gitu? Apa ada promosi atau gimana? Atau dari segi kualitas menunya dibanyakin atau gimana? Untuk saat ini kami belum menarik pelanggan. Benar, serius.
Jadi dari teman ke teman. Kalau Ah. saya prinsipnya lebih ke kayak bisnis MLM. Ah. Jadi nggak usah promosi banyak-banyak, yang penting pelanggan yang datang ke sini itu puas. Jadi di situ misalkan ada salah satu pelanggan nih, misalkan namanya A, dia puas, dia pasti bakalan referensiin ke teman-teman yang lain daripada kita promosi besar-besaran. Di sini belum siap rame, Iya, itu jadi bumerang buat kita. Iya, jadi dari mulut ke mulut aja Dari gitu ya. mulut ke mulut. Yang membantu Bapak dalam mengelola kafe ini tuh siapa? Wah banyak, termasuk teman-teman, saudara, itu banyak. Dari Banyak teman-teman banget. saudara banyak ya. Ada membantu. Bukanya jam berapa Pak? Di sini. Bukanya kalau bangun, nutupnya kalau ngantuk. Bener. Biasanya tuh Pak jam berapa? Kalau untuk jam operasional yang udah kayak gitu kan, maksudnya yang standar lah. Standar itu biasanya kita buka dari maghrib sampai jam 12, kadang lebih. Gitu. Oh, sampai jam 12 malam gitu ya. Ada nggak sih Pak hambatan atau kendala dalam mengelola usaha ini tuh? Oh banyak. Dari hal yang kecil sampai hal yang gede. Sebenarnya kalau ngomongin hambatan itu tergantung sama lingkungannya di sini nih, gitu kan. Cuman kalau buat yang sekarang nih hambatannya itu dengan adanya lingkungan di sini yang emang belum mengenal kopi banget. Iya. Itu sebenarnya buat tantangan buat kita. Iya benar. Nah, misalkan contoh di sini itu khususnya daerah Sende nih. Mereka warga-warga sini itu belum tahu kopi enak itu kayak gimana gitu kan. Maksudnya kopi pure yang kopi ya gitu kan. Mereka itu pada tahu palingan kopi kapal api, yang bulan, gitu kopi instan. Jadi mungkin itu tantangannya. Kan sekarang di era pandemi ini Pak, ada nggak sih Pak dampaknya buat penjual kayak gini? Oh banyak, dampaknya gede banget. Sekarang logikanya kayak gini, orang ketimbang minum kopi harga 8.000 sampai 9.000, 19.000, itu mendingan beli nasi lengko. Kayak gitu kan. Kasarannya mereka lebih nge-save money untuk hal-hal yang lebih pokok ketimbang buat nongkrong. Tapi ada aja yang beli. Iya, ada aja. Ada aja. Kalau lagi banyak, kalau lagi sepi. Gitu. Berarti kena dampaknya juga ya? Dampaknya gede. Itu bisa dibilang menyeluruh, enggak di pengusaha kopi doang, bisa dibilang banyak. Kenapa sih Pak memilih berwirausaha gitu, enggak kerja yang lain atau apa? Lebih kepengen bebas. Saya orangnya nggak kepengen diatur. Iya, benar. Makanya ya? dibuka di sini pun bukanya kalau bangun, nutupnya kalau ngantuk, kayak gitu. Awalnya sih dulu sebelum buka usaha itu saya kan kerja di bangunan gitu kan. Lama kelamaan itu saya punya ya sifat iri pada teman-teman yang udah sukses kayak gitu, pasti ada kayak gitu kan. Nah di situ itu bisa dibilang buat cambuk saya untuk motivasi diri sendiri. Nah, dari situ saya ngikut-ngikut sama teman, terus buka kafe-kafean di Bogor, akhirnya buka di sini di Cirebon. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi bersama saya ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang melihat video ini, dan sukses selalu buat Bapak ya. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara pengusaha ketiga, kami mendatangi Bapak Hamami yang berada di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Beliau memiliki kafe yang bernama Kontuku. Adapun kafe tersebut dibuka selama 8 bulanan dan beliau asli orang Pemalang dan menetap di kota Cirebon karena memiliki istri orang Cirebon. Adapun menu di sana terdapat coffee base dan non-coffee, dan terdapat juga makanan seperti kentang goreng, sosis, singkong goreng, dan lain sebagainya. Untuk cara menarik pelanggan, kafe tersebut hanya dari teman ke teman sebagai referensi mengenai rasa kopi tersebut. Adapun yang membantu dalam usaha Bapak Hamami hanya saudaranya, dan
Kafe tersebut buka dari asar sampai jam 12 malam. Sangat terdampak saat pandemi karena masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokok dengan menongkrong di kafe. Mungkin cukup sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan termotivasi untuk memulai berwirausaha. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.